Selamat datang di channel Sri Ninta Tarigan. Hari ini kita akan mempelajari tentang mekanisme mendengar pada manusia. Sebelumnya, kita akan mempelajari struktur dan fungsi telinga manusia. Selamat belajar. Telinga dibagi menjadi 3 bagian, yaitu telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Telinga luar terdiri dari daun telinga dan saluran telinga. Daun telinga berfungsi mengumpulkan gelombang suara ke saluran telinga. Saluran telinga menghasilkan minyak serumen, berfungsi menangkap debu yang masuk ke saluran telinga, mencegah hewan berukuran kecil masuk ke dalam telinga. Telinga tengah terdiri dari gendang telinga, tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Gendang telinga atau membran timpani berfungsi menangkap gelombang suara dan mengubahnya menjadi getaran yang diteruskan ke tulang telinga. Tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi berfungsi meneruskan getaran dari gendang telinga ke rumah siput. Telinga dalam terdiri dari saluran eustachius yang berfungsi menghubungkan ruang telinga tengah dengan rongga mulut atau faring, di mana untuk menjaga tekanan udara antara telinga tengah dengan saluran di telinga luar agar seimbang. Tekanan udara yang terlalu tinggi atau rendah disalurkan ke telinga luar dan akan mengakibatkan gendang telinga tertekan kuat sehingga dapat sobek. Rumah siput atau koklea merupakan saluran berbentuk spiral yang menyerupai rumah siput. Di dalam koklea terdapat adanya organ Corti yang merupakan fonoreseptor. Organ Corti berisi ribuan sel rambut yang peka terhadap tekanan getaran. Getaran akan diubah menjadi impuls saraf di dalam sel rambut tersebut dan kemudian diteruskan oleh saraf ke otak. 3 saluran setengah lingkaran sering disebut saluran gelang atau labirin. Terdiri atas saluran setengah lingkaran atau semi sirkularis yang berfungsi untuk mengetahui posisi tubuh atau sebagai alat keseimbangan. Bagaimanakah sebenarnya proses mendengar pada manusia? Perhatikan tayangan berikut. Dunia kita penuh dengan bunyi yang tidak terbatas. Tetapi sebenarnya bagaimana kita menerima bunyi tersebut? Bunyi diterima oleh telinga luar yang terdiri dari daun telinga dan saluran luar pendengaran. Bunyi masuk melalui lubang telinga ke telinga tengah. Bunyi diterima oleh gendang telinga, sebuah membran yang fleksibel yang mulai bergetar ketika gelombang suara menghantamnya. Gelombang suara disalurkan oleh gerakan gendang telinga ke telinga tengah. Di telinga tengah terdapat 3 tulang kecil, yaitu tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Secara bersamaan mereka disebut rantai osikular. Mereka membentuk jembatan antara gendang telinga dengan pintu masuk telinga dalam. Interaksi di antaranya meningkat dan semakin memperkuat getaran suara sebelum getaran-getaran ini disampaikan secara seutuhnya ke telinga dalam melalui jendela opal. Di telinga dalam terdapat koklea yang berbentuk seperti rumah siput. Di dalamnya terdapat beberapa bagian membran yang berisi cairan. Ketika gelombang suara menggetarkan jendela opal, cairan mulai bergerak dan kemudian menggerakkan sel-sel rambut yang halus. Sel-sel rambut ini kemudian mengubah getaran-getaran menjadi impuls elektrik yang dikirim oleh saraf auditorik dan menuju ke otak. Apa yang kita sebut dengan bunyi sebenarnya adalah gelombang suara yang ditransmisikan melalui udara. Nah, bagaimana sekarang? Bisakah kamu menjelaskan proses mendengar?